Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama saya Muhammad Fajri Holizen, biasa dipanggil Fajri Zen ya biar enaknya aja. Buat pendengar setia nih, kita ini kan pertama kali ketemu kan, jadi saya perkenalkan dulu. Di sini adalah podcast dari kelompok KKN 52 yang poskonya berada di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Lah pada kesempatan yang emas ini, kesempatan yang sangat jarang ini, kita akan membicarakan tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya tanyain dulu nih pemirsa, pendengar setia ini, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Saya doakan kalian semoga sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong kesehatan nih kan cuacanya sekarang ini gak menentu ya. Kadang pagi itu panas banget, kadang siang itu udah hujan sangat lebat, dan kadang jemuran juga gak kering gitu kan kalau kita nyuci pagi-pagi, terus siangnya hujan terus gak keangkat. Waduh, itu akuat banget tuh kan posisinya. Untuk menjaga kesehatan di kondisi cuaca yang seperti ini, kita kan butuh vitamin gitu kan ya, buat booster agar daya tahan tubuh kita tuh semakin kuat kayak gitu. Lah ternyata gak cuma kesehatan nih yang harus dikasih booster, kehidupan dalam bermasyarakat, hubungan antar kita dengan tetangga, hubungan antar kita dengan teman itu juga perlu booster atau penguat agar hubungan kita di masyarakat itu tidak apa ya namanya, tidak menghasilkan perbedaan yang sangat berarti, sehingga hubungan kita kepada manusia lainnya itu semakin erat dan semakin terjaga, sehingga kedamaian akan selalu tercapai. Lah untuk tahu apa sebenarnya sih vitamin untuk menjaga kehidupan sosial kemasyarakatan kita, di sini kita kedatangan bintang tamu nih. Ini sama dulu ya. Ini namanya Mas Abdullah Faiz, pimpinan redaksi dari nujateng.com. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Faiz, selamat pagi. Halo Fajri, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mas Faiz, sehat kan? Alhamdulillah saya sehat Fajri. Eh, Fajri kan energik sekali ya, semangat ya. harus dong, semangat itu harus ya, biar Eh, hari kita tuh gak spaneng, biar hari kita tuh selalu ceria dan berwarna ya. eh. Kalau Mas Faiz gitu juga kan, gimana harinya? Oh ya, hari-hari sekarang sangat bahagia sekali nih Fajri, meskipun pengangguran ya jadi ya. Waduh. Penganggurannya Mas Faiz ini beda ya sama saya. Kalau saya kan penganggurannya cuma gulang-guling di kamar. Kalau Mas Faiz ini penganggurannya nulis artikel nasional kayak gitu kan, Waduh. dilihat orang banyak gitu. Udah beda banget. Kemarin ya, saya sempat ngelihat sebuah tweet di Twitter dari Oh. seorang influencer, Mas. Nah, Tapi gimana itu? maaf ya saya lupa influencernya siapa, tapi ini orang berpengaruh lah kayak gitu di media sosial. Beliau tuh cerita kayak gini. Kemarin saya tuh naik driver online kayak gitu kan. Iya, oke. Terus tiba-tiba bapak-bapaknya itu nyari topik lah buat ngomong sama saya, katanya gitu. Terus saya kaget banget dengar topik yang dia tanyain kayak gini. Mas, sebenarnya moderasi itu apa sih Mas? Kayak gitu. Oh. Lah, saya kaget banget dengar kayak gitu kan, jarang-jarang orang ngomong kayak gitu. Saya pikir moderasi itu cuma hanya dibahas oleh kalangan akademis saja atau kalangan yang punya perhatian terhadap hal tersebut. Tapi ternyata saya kaget banget, ternyata masyarakat tuh juga punya atensi lebih untuk membahas moderasi ini. Tapi sangat disayangkan, masyarakat tuh belum tahu apa arti moderasi yang sebenarnya kayak gitu, Mas. Menurut Mas Faiz nih ya, moderasi itu yang sebenarnya itu kayak gimana, Mas? Ini ya Jri ya, kamu unik sekali ya. Itu drivernya mungkin dulu pernah kuliah agama deh. Oh iya mungkin ya. Iya. Itu berarti menunjukkan bahwa pendidikan kita di Indonesia itu udah merata Pak Jri. Karena tukang ojek pun ya udah paham dialektika soal agama, moderasi beragama itu kan berarti udah keren berarti kan Indonesia kan. Iya benar. Kalau dulu orang ojek itu kan apa ya didominasi sama orang kampung Jri ya. Yang apa? Ya dia nggak bisa sampai kuliah di SMA terus akhirnya dia ngojek ya kan. Iya. Tapi sekarang berarti itu keren sekali Pak Jri. Ya karena moderasi itu sekarang
menjadi topik bersama ya di masyarakat. Jadi wajar saja kalau masyarakat bawah setingkat ojol pun sekarang sudah mulai mendengar. Karena apa? Banyak kasus yang berasal dari orang-orang intoleran sekarang sudah menyasar pada rakyat-rakyat bawah. Jadi wajar saja kalau mereka tahu kan Iya. konsep moderasi ini. Oleh karena itu banyak di instansi pemerintahan, kemudian organisasi komunitas sosial keagamaan itu juga menjunjung soal nilai-nilai moderasi beragama gitu ceria. Jadi ya maklum masyarakat bawah itu sudah mulai mengenal prinsip moderasi seperti itu. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tadi kan sempat Oh iya. disinggung itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari moderasi itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilainya itu kayak gimana mas dalam moderasi itu? Ini dari awal dulu ya. Moderasi itu kan apa cara berpikir ceria, cara berpikir yang moderat, artinya tidak ekstrim ke kanan dalam arti pemahaman agama yang secara pol lah akhirnya fanatik, kemudian juga tidak ekstrim kiri yang hanya menguntungkan soal akal ya kan, agama di akal ya kan, seperti itu. Lah dari situ kita menyimpulkan bahwa ada ajaran yang tengah-tengah loh, kita bisa menghormati sesama yang berbeda keyakinan seperti itu kan. Dan pada dasarnya cara berpikir itu tidak keluar dari prinsip keagamaan, yaitu prinsip kemanusiaannya, kemudian prinsip ketuhanannya, dan eh, prinsip bersatu itu loh. Jadi kemanusiaan itu kita apa namanya hidup bersama, kita ketemu dengan Pak Ajri, kita kan sesama orang muslim sih ya. Iya. Ini berarti kan kita ada jalinan persaudaraan ukhuwah Islamiyah gitulah Ajri ya. Kalau kita bertemu dengan eh, masyarakat yang berbeda keyakinannya misalnya, tapi dalam satu negara, berarti itu kan ada prinsip ukhuwah watoniyahnya itu lah, saudara setanah air gitu kan. Kemudian kalau kita misalnya berada dalam dunia hewan misalnya kan, berarti kita ukhuwah dengan makhluk Tuhan yang sama-sama diciptakan. Itu prinsip-prinsip yang ada di kemanusiaan itu. Kemudian di prinsip ketuhanan ya berarti kita menjalankan apa yang sudah dijelaskan dalam agama secara apa ya, secara baik dan benar gitu lah. Gitu sih jadi. Terus ini saya kemarin pernah dengar juga nih mas, ada sebuah fenomena yang saat ini tuh sedang gencar-gencarnya terjadi. Apa itu? Ini disebutkan oleh salah satunya oleh Prof. Shihab sama dari Win sendiri tuh yang apa ya namanya, konsen terhadap isu ini tuh ada namanya Prof. Musa Hadi. Oh iya. Jadi iya, di iya. mana pada zaman sekarang ini tuh kan tercipta sebuah namanya tuh cyber Islamic environment, kayak lingkungan Islam di dunia digital, di mana Oh, di iya. dunia digital ini tuh udah nggak kesaring lagi informasi dari manapun itu kita bisa dapat dari orang luar yang pahamnya berbeda ataupun orang yang punya kepentingan tertentu terhadap masyarakat, itu juga bisa kita saring. Dan hal ini juga berbarengan dengan kecenderungan masyarakat untuk mencari legitimasi atau dasar atas perlakuan sehari-harinya dalam hal hukum Islam, itu mereka mencarinya di internet kayak gitu mas. Padahal di internet tuh kan masih apa ya, masih General ya, iya umum ya. general, sangat umum, sehingga ada beberapa narasi yang bilang kayak gini, soalnya perilaku toleransi kayak gitu kan terhadap agama lain, kita membantu orang yang beragama lain agar mereka lancar dalam melaksanakan ibadahnya. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu juga yang mengatakan bahwa perilaku tersebut itu sudah melanggar syariat Islam kayak gitu mas. Sebenarnya Islam ada pembatasan nggak dalam Islam, atau Islam tuh membahas moderasi seperti apa mas perintahnya dalam Islam sendiri? Kalau tadi yang pertama kali dijelaskan Pak Ajri itu soal
digitalisasi ya. Iya. Jadi masyarakat sekarang sangat mudah mengakses sumber informasi dari manapun ya. Sekarang orang tua di desa itu loh, jadi di kampung-kampung ibu-ibu emak-emak itu udah tahu apa-apa lewat Facebook. Iya. Jadi dulu itu ibu saya nggak kenal Facebook, tapi sekarang waduh itu yang menguasai itu ya orang-orang emak-emak itu. Kita tidak bisa terlepas dari dunia digital ya, jadi karena concern kita ya mau berdamai atau memiliki pembaharuan gitu. Dulu pesantren itu, jadi dulu pesantren itu sebagian tahun 2008-an pas waktu ya saya pertama kali di pesantren gitu. Iya. 2008 itu masih banyak pesantren yang kayak mengharamkan internet gitu, jadi Oh. ya kan, santrinya semuanya dilarang mengakses Iya. HP misalnya kan, dilarang buka bahkan Facebook saja dulu kan masih geger itu diharamkan, yang punya orang Yahudi atau apa gitu kan. Itu dulu masih seperti itu. Tapi kan sekarang banyak pesantren-pesantren, bahkan pesantren yang salaf itu sudah merambah ke dunia internet ya. Mereka bisa show ke masyarakat luas sehingga bisa dinikmati tidak hanya oleh orang yang di dalam pesantrennya saja, tapi sampai di luarnya. Ini salah satu kemajuan teknologi yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Kemudian gini, sebenarnya media sosial itu bisa menjadi ajang demokrasi pemikiran. Jadi semua pemikiran itu masuk dan keluar di medsos. Ini sebenarnya kayak model lanjutan dari pembicaraannya Habermas itu loh, yang di Jerman. Dia kan pernah bilang kita harus menciptakan ruang-ruang diskusi menjadi ruang publik gitu. Iya. Kayak misal ada kopi-kopi, ada kafe. Sekarang itu ngopinya nggak di warung kopi kayaknya. Sekarang ngopinya kan di medsos. Iya benar. Sekarang ruang berkumpulnya itu di medsos. Kita bisa berkumpul di salah satu obrolannya orang, di dalam komentarnya, dan itu sangat ya maju terus gitu. Ada perkembangan terus. Dan kita perlu menyaring di situ siapa yang perlu mana yang perlu kita ambil pelajaran, mana yang tidak bisa diambil pelajaran. Namun sekali lagi lemahnya di soal medsos ya kan, kita kalah dengan algoritma, apalagi di TikTok itu kan. TikTok itu menurut saya jahat sekali jadi dibanding medsos lainnya. Karena TikTok itu algoritmanya dimonopoli oleh yang punya TikTok. Kayak misal kita nih sering buka video-video ceramahnya Halid Basalamah gitu kan. Itu nanti di bawahnya itu Ustadz Wahabi semua. Selanjutnya Ustadz Wahabi semua kalau dicari kan. Ya kalau orang-orang yang sering bukanya joget-joget ya joget semua ya. Saya itu ketahuan kan. Jadi TikTok itu algoritmanya lebih jahat daripada yang lainnya. Mungkin kalau YouTube masih mending ya, kita buka satu ustadz ini kemudian masih bisa muncul ustadz yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu loh ketika membuka ustadz yang misal golongan kelompok-kelompok yang agak ekstrim ya. Kemudian kita juga harus mengimbangi dengan misalnya sekarang ada muncul tokoh kiai pesantren Gus Baha misalnya kan. Itu santri tulen pesantren dan di kampung, dan ceramahnya itu masih dengan bahasa lokalnya ya. Nah itu juga harus keluar. Kita di sini sebenarnya ada proses jihad algoritma lah gitu. Cara bahasanya baru ya di zaman. Kita mungkin bisa menilai medsos jelek karena banyak konten-konten yang menyesatkan dan membuat kita joget-joget gitu ya. Tapi di samping itu kita juga harus memiliki perubahan di sana. Kita juga harus aktif di dalam TikTok misalnya. Kita gimana sih dakwah menyebarkan Islam yang ramah dan moderat tapi lewatnya TikTok gitu kan. Agar orang-orang itu, orang awam yang tidak bisa mengambil sumber keagamaan yang orisinil, artinya di pesantren, di kiai kan
banyak sih di masyarakat urban kan sulit untuk mengakses itu. Lah kita sediakan konten-konten yang berbau muslim moderat lah istilahnya gitu. Itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Jadi kita tuh harus mengimbangi nih mas, kayak kelompok-kelompok ekstremis tuh sekarang juga udah rajin banget gitu kan, Oh iya, ngisi-ngisi rajin. ruang digital kayak gitu. Jadi kita tuh harus punya semangat juga untuk mengisi ruang digital tersebut dengan nilai-nilai Islam yang ramah dan moderat yang tadi kayak gitu. Iya. Nabi itu dulu gini loh cara dakwahnya. Nabi itu kan salah satu sosok yang egaliter ya dalam soal dakwah ini. Saya memaknai egaliter karena ada sebagian-sebagian kisah yang Nabi itu kalau ngaji di Serambi Masjidil Haram itu dulu ya kan. Dia kan lesehan gitu jadi ya. Iya. Lesehan bareng-bareng sama para sahabat gitu di Ashabus Sufah itu. Dia menyampaikan apa, kemudian sahabat banyak yang bertanya, konsultasi, kan egaliter banget tuh. Egaliter. Terus Nabi juga pertama kali mendakwahkan itu pada orang-orang yang berumur 15 sampai 25. Jadi para sahabat yang masuk Islam pertama, golongan pertama itu tidak ada yang lebih tua daripada Nabi kecuali Ubaidah. Itu kayak misal Ali bin Abi Thalib, kemudian Mu'ad bin Jabal, Abu Bakar, Umar itu masih di bawah usia Nabi. Lah, usia 15 sampai 25 itu usia sekarang milenial. Iya, milenial, generasi Z gitu. Generasi Z malah ya, kan. Gen Z. Itu orang-orang yang apa ya, labil gitu sih. Nah, itu sebenarnya teorinya Nabi pada waktu itu dakwahnya. Sekarang juga harus dibangkitkan. Malah kita keduluan sama kelompok-kelompok yang ekstremis. Karena orang ekstremis itu dari dulu sudah mulai sudah menguasai di ranah YouTube, di visual audio lah, di ranah-ranah itu. Kita telat ke sana, ya kita akui saja itu kan. Karena ya prinsip Nabi itu ketika berdakwah, pertama anak muda, yang kedua budak, ya kan. Para budak itu bisa masuk Islam. Salah satunya seperti Bilal bin Rabah, ya kan. Dia dibebaskan oleh Abu Bakar sebagai budak, dibayarkan. Dia meskipun disiksa di apa tapi tetap berkata Allahu Ahad ya. Ada wahyu turun, wasbir malayakulun wahjurhum hajrun jamila, seperti itu kan. Lah, udah kemudian yang ketiga targetnya Nabi itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Sekarang itu banyak jadi orang yang tiga prinsip ini di zaman sekarang. Itu usia 15 sampai 25 rata-rata pengangguran. Orang pengangguran itu gampang sekali itu disisipi. Nah, apalagi kalau yang menyisipi orang-orang ekstremis gitu kan. Apalagi kalau pengangguran kerjanya scroll doang. Scroll TikTok. Kemudian ya sekarang perbudakan udah nggak ada, tapi kita bisa definisikan itu sebagai orang yang rentan lah. Orang yang rentan, bisa rentan secara ekonomi, bisa rentan skala secara ya psikis misalnya kan, perempuan, kemudian orang-orang yang ekonominya di bawah, menengah ke bawah. Itu bisa dikatakan seperti itu. Yang terakhir adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Ini mungkin muridnya Habib Husain ya, pemuda tersesat. Ini ada tiga konsep ini sangat sangat strategis ya buat kita sebarkan nilai-nilai moderat sebelum ekstremis itu menyebarkan. Gitu Fajri kayaknya ya. Nah, selain itu ya Mas, kayak apa, kita terlambat dalam mengarungi dunia digital untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi ini, kira-kira tantangan terbesarnya di saat ini tuh apa lagi Mas untuk menebarkan nilai-nilai moderat ini selain di dunia digital tadi itu? Selain di dunia digital, tentu dalam dunia pendidikan juga. Kayak gimana tuh Mas di dunia pendidikan? Di dunia pendidikan itu kan banyak kemarin-kemarin yang viral di sekolah-sekolah negeri, terutama sekolah favorit yang ada di kota-kota. Ini terlepas dari sekolah swasta yang di
dibawahi oleh misalnya ada sekolah SMP Muhammadiyah atau sekolah NU terlepas itu ya. Itu banyak perlakuan yang diskriminatif. Misalnya karena muridnya itu campur, ada muslim, ada non muslim gitu kan. Itu kalau ada pemilihan ketua OSIS, kepala sekolahnya muslim, yang jadi kok non muslim ketua OSISnya itu ada yang dibatalkan tuh. Itu kan ruang-ruang seperti itu harusnya tidak terjadi. Kasus seperti itu banyak terjadi di sekolah-sekolah yang negeri dan favorit. Ada penelitian sebenarnya soal ini di Wahid Foundation namanya kan. Pada tahun 2016 itu 68% kalau nggak salah itu setuju dengan pendirian khilafah itu tahun 2016 kan. Kalau sekarang di tahun yang terakhir itu yang terbaru tahun 2018 itu menganggap biasa-biasa saja dengan yel-yel misalnya Islam yes kafir no gitu kan. Itu emang benar tapi secara keyakinan ya kan. Tapi kalau secara budaya itu mengajarkan kebencian. Dan yang strategis untuk dimasuki dalam dunia pendidikan itu adalah kayak gurunya, kemudian kayak rohisnya, organisasi keislamannya itu kan rentan sekali. Dan yaitu mereka gitu. Jadi mereka banyak yang melakukan kasus seperti itu. Padahal ya kalau kita dikembalikan pada citra jati diri manusia, manusia itu dilahirkan kecil dengan penuh perbedaan, dibesarkan dengan penuh kebencian. Dilahirkan dengan banyak perbedaan. Dengan perbedaan tapi damai gitu kan. Ketika dibesarkan penuh dengan kebencian. Ketika kita lahir kita lahirkan kita bisa lahir dari rahimnya siapa saja kan. Sukunya apa saja, kulitnya apa saja. Orang Papua hitam misalnya, orang di Jawa agak putih, orang di Sunda agak kuning langsat gitu kan. Kan kita berbeda sudah biasa aja pas waktu lahir. Tapi ketika besar kita diberikan narasi Papua itu hitam, Papua itu jahat. Kamu Madura ya? Iya, Madura swasta. Madura suka carok misalnya kan. Terus apalagi itu? Wah, banyak asumsi seperti itu. Bahkan ketika sudah besar di sekolahan, jangan berteman sama itu, dia non Islam misalnya kan. Nah itu kita akhirnya muncul kebencian karena usia SMP SMA itu kan tadi yang saya katakan usia labil gitu. Usia yang rentan ya. Usia rentan itu dalam pendidikan seperti itu. Kalau dalam ekonomi ya kita juga rentan juga karena orang miskin gampang digoyah imannya juga ada gitu. Jadi kalau ajaran tasawufnya itu kita tidak boleh memperkaya diri, kita harus pasrah gitu kan. Tapi di sebagian lain kalau kita miskin kita gampang goyah imannya gitu. Bapak mau nggak ikut bersama saya berjuang untuk memperjuangkan Islam? Kan gagah gitu kan. Ternyata suruh ngebom gitu kan. Itu kan rata-rata orang-orang yang banyak masalah kemudian frustasi disusupi ideologi seperti itu semakin bahagia aja jadi semakin banyak pengaruh dari luar yang berbau ekstrem gitu kan. Kemudian jangan sukai sama dia adalah non muslim gitu. Nah, itu karena mie instan misalnya dikasih bantuan dan kita bergantung sama dia. Padahal kalau kita flashback ya Tri ya, flashback pada masa Nabi gitu kan. Nabi itu sebenarnya dengan interaksi non muslim selama itu urusan sosial sangat keren sekali Tri. Banyak cerita heroiknya gitu. Misalnya ada dalam hadis ya bercerita seperti ini. Nabi itu dengan para sahabat itu sedang ada di pinggir jalan sedang yang mungkin ngobrol ya ketika sudah di Madinah ini ngobrol biasa di jalan, tiba-tiba itu ada orang Yahudi meninggal tetangganya dan orang Yahudi itu mengangkat keranda mengangkat jasadnya itu untuk dikuburkan.
Tiba-tiba Nabi itu berdiri sih. Sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kok Anda berdiri? Padahal dia yang meninggal adalah non muslim misalnya. Nabi itu menjawab ya agak keren gitu. Meskipun dia non muslim tapi dia sama-sama diciptakan sebagai manusia gitu kan. Itu cerita-cerita yang hilang di di lingkungan anak muda di Iya, kota, benar, di benar. urban. Sebenarnya ada lagi selain itu ya. Ketika Nabi itu mengadakan istilahnya itu syukuran lah ya. Kalau sekarang mungkin syukuran. Karena dulu itu Nabi mendapatkan apa, nikmat apa gitu, terus mengajak Aisyah istrinya untuk masak-masak gitu. Ya masak-masak di rumah lah. Kemudian ketika masakannya sudah matang gitu, Nabi itu menyuruh Aisyah, tetangga sana nanti dikirim ya, dikasih gitu. Aisyah menjawab, ya apa, wahai Rasul, bukannya dia itu orang Yahudi gitu kan. Akhirnya Rasul tetap menjawab, meskipun dia Yahudi, dia adalah tetangga kita gitu kan. Nah, itu praktek yang hilang karena anak muda sekarang yang di masyarakat urban itu sih yang digencarkan itu bagaimana caranya berkuda gitu kan. Bagaimana caranya kemana ya. Jadi aura yang diberikan itu aura-aura perang gitu kan. Aura kegagahan, panglima gagahan, padahal kita tidak bisa loh ya mengunyah secara mentah ayat Quran soal perang atau apa. Kan kita nggak bisa. Kita harus tahu itu asbabun nuzulnya apa. Soal peperangan. Ya seperti itulah batasan-batasan kita hubungan dengan non muslim. Nah ini apa ya? Artinya apa? Kita secara keyakinan memang tidak sama. Kan kita ada ini juga ya, ada secara internal, koreksi internal kita ada bahwa kita agama yang paling benar ya kan. Tapi secara sosial kita nggak bisa. Kita masih saudara secara kemanusiaan gitulah istilahnya. Jadi nggak bener ya Mas kalau ada orang tuh yang bilang kayak gini apa, seumpamanya kita toleran dengan orang non muslim atau orang yang tidak sepaham dengan kita itu mengurangi keimanan, itu sangat salah besar gitu Mas, bisa dibilang. Iya. Gus Dur itu pernah berkata ya apa, ketika engkau melihat gereja hatimu bergetar ya kan. Tapi ketika membaca Al-Quran hatimu sedikit pun tidak tersentuh gitu kan. Itu kan kata-kata yang Gus Dur berkata udah lama sekali kan. Tapi masih relevan sampai sekarang. Kita kadang masuk ke gereja aja takut kafir ya kan. Hatinya nanti goyah. Gak usah masuk, lewat aja mau ngeliat itu kayak. Padahal kafir itu menjadi Kristen itu padahal ada ininya tuh, dibaptis dulu padahal ya. Enggak langsung tiba-tiba masuk gereja terus langsung Kristen. Kan enggak. Padahal kita kalau baca Quran sedikit pun enggak tersentuh. Nah itu keren sekali yang diungkapkan sama Gus Dur gitu. Tapi nih Mas, ada kayak suatu hal lagi nih yang mungkin kayak menurut saya perlu untuk dibicarakan juga. Tuh kalau tadi kan udah dibahas mengenai moderasi atau hal-hal yang mengatur tentang hubungan kita dengan orang lain, terutama yang berbeda paham kayak gitu. Tapi sekarang aja orang-orang yang sesama Islam aja itu tuh banyak yang saling menyalahkan dan kayak bilang, wah kamu kayak gini tuh kafir kayak gitu kan tadi kayak udah diomongin barusan. Jadi apakah moderasi ini juga perlu untuk diterapkan dalam kalangan umat Islam sendiri kayak gitu? Mengingat kalau di dalam Islam itu kan ada beberapa paham ya atau aliran tuh yang amalannya lah bisa dikatakan berbeda. Itu apa penting juga Mas diterapkan di dalam lingkungan umat Islam sendiri kayak gitu? Moderasi itu kan objeknya, subjek dan objeknya itu kan adalah umatnya kan, jadi bukan Islamnya kan. Kalau kita bicara Islamnya itu tidak ada yang diperdebatkan. Itu sudah jelas Al-Quran, hadis ya kan misalnya. Tapi kalau kita berbicara umatnya ini yang ruwet sih. Karena dalilnya saja kan di Al-Quran misalnya inna ja'alnakum ummatan wasata kan.
saya jadikan kau semua sebagai umat yang moderat lah istilahnya. Wasat itu artinya tengah, jadi bisa diartikan moderat gitu kan, moderat. Kalau di grammar bahasa Arab itu kata ja'ala itu kan berbeda dengan kata holako ya. Ini saya ilmu dari Buya Said dulu ya. Kalau holako itu langsung jadi misalnya inna khalaqnakum azwajan ya kan, jodoh itu pasti ada tanpa dibuat misalnya. Kemudian pembuatan manusia itu langsung jadi Allah pun bisa langsung menjadikan. Tapi kalau pakainya ja'ala itu harus ada perjuangan untuk menciptakannya itu, untuk menjadikannya, karena berbeda lah. Ini sudah bisa tergambarkan kalau berkaitan dengan umat memperjuangkan moderasi. Al-Quran saja sudah pakai kata ja'ala. Bahasa Arab unik kan gitu. Ada dua kata yang artinya sama tapi prosesnya berbeda. Itu udah disuruh berjuang gitu kan. Ya secara prakteknya kita memiliki banyak opsi sebenarnya yang menerapkan, terutama dalam sanad keilmuannya, guru agamanya Imam Malik misalnya, Malik madhab itu. Guru itu sangat penting sekali karena yang mempengaruhi kita memiliki faham yang ekstrim, yang moderat itu tergantung gurunya. Dan ketika ada guru yang salah misalnya kan, itu berhak kita tinggalkan. Imam Malik saja orang yang ahli hadis kan, Imam madhab, dia pernah berkata gini, ini adalah hasil saya, riset saya yang saya cairkan dari Al-Quran dan hadis. Apabila kalian menemukan salah pada saya, ya tinggalkan, tidak apa-apa. Imam Malik terbuka seperti itu. Sekarang enggak, guru-guru sekarang benar semua. Jadi guru juga pertama guru harus sesuai ya kan, secara sanad keilmuannya, dan sikapnya guru pun itu harus misalnya rendah hati, tawadu gitu kan, andap asor lah. Karena guru bukan nabi yang pasti benar, soalnya yang dimaksum misalnya enggak. Problem saat ini kalau melihat ya itu tadi perdebatan antar faham di dalam Islam itu kita bisa bilang gurunya, banyak gurunya yang mengajarkan Islam tidak boleh berinteraksi dengan agama lain misalnya. Islam mengharamkan musik ya. Islam mengharamkan tiktokan. Apa Islam merokok itu kan apa ya, letterlek itu kan langsung menekan kan, jangan kebayang kan, kalau kamu pengen surga kamu sholat katanya. Padahal orang yang tingkatannya sudah tinggi, Imam Ghazali itu misalnya, ini ada levelnya bahwa kalau orang udah ta'abudnya itu udah tinggi, apa menyembah itu sudah tidak pengen surga, pengennya kenyamanan yang diberikan oleh Allah gitu aja. Jadi dia tidak membayangkan kenikmatan surga, ada bidadari, ada apa, kan enggak tuh. Yang butuh hanya rahmatnya Allah saja. Kalau aku menggarisbawahi soal guru ini, ya dasarnya apa? Guru itu harus punya spek yang diajarkan sama Nabi. Misalnya Nabi diciptakan sebagai rahmat ya kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diciptakan sebagai apa sih? Ya rahmatul alamin lah, memiliki kasih sayang yang tinggi untuk semua makhluk lah. Guru pun harus memiliki rasa cinta gitu. Apalagi mengajarkan soal agama. Ada rasa cinta, tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi. Kemudian spek lagi harus berakhlakul karimah misalnya kan. Ini sering kita dengar ya kata-kata akhlakul karimah, tapi jarang banget yang mengimplementasikan. Yang mempraktikannya Ya itu dasarnya banyak, kayak innamal bu'istu liutamimal makarimal akhlak misalnya. Ini kan dalil yang mungkin udah sering diucapkan ya sampai kita bosan, tapi ini nilai utama buat para guru. Itu dalam internalisasi guru itu harus ada sikap-sikap seperti itu.
kalau tidak ada seperti ini jadi ya Imam Malik malah boleh meninggalkan gitu kan. Tidak ada spek kenabian istilahnya. Itu meskipun kita bukan nabi tapi tidaknya ada acuan seperti itu. Acuan yang diajarkan oleh nabi. Itu Imam Malik yang bilang gitu. Kalau ya, tinggi banget. Iya. Guru sekarang kadang ada yang bilang kalau kalian gak milih ini kalian gak masuk umatnya saya gitu. Iya itu. Itu yang parahnya lagi apa? Banyak yang menggunakan kata-kata yang hadis loh. Hadis itu kan banyak laisa minna gitu jadi. Apa ya misalnya? Aku lupa ada hadis yang di Arba'in itu hadis nomor 5 dia bilang hal seperti ini itu laisa minna, bukan golongan kita. Itu yang seharusnya dikatakan oleh Nabi. Para guru itu ada yang mengatakan kamu nggak pilih ini laisa minna. Bukan golongan kami. Lo tuh nggak diajak gitu rasanya sekarang. Itu dalam memilih guru aja harus ada speknya gitu ya Mas. Apalagi kita mencari narasi-narasi agama yang ada dalam internet tuh butuh lebih selektif lagi ya. Kalau menurut Mas Faiz tuh kayak fenomena belajar agama dari Google atau dari medsos tuh kayak gimana Mas? Kan kayak ya meskipun kita tahu lah tokoh-tokoh yang kita pelajarin di Notepad itu, tapi itu bisa dianggap sebagai guru juga nggak Mas? Karena kita kan juga nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah bermuhasabah langsung lah sama yang ada di internet. Iya. Di era sekarang ya mungkin ya. Kalau di era sekarang kan kita udah tahu semua ya perkembangan internet. Bahkan banyak guru-guru kita yang sudah aktif di internet juga jadi. Saya membayangkan pada zaman dulu sih. Dulu itu di ulama-ulama terdahulu ya. Ada salah satu karya namanya Tanwirul Qori, kitab Tanwirul Qori. Itu kitab tajwid Al-Qur'an. Menyebutkan bahwa di dalamnya itu murid dan guru itu harus bin nazar saling melihat gitu. Saling hadap-hadapan, muwajahah lah, saling berhadapan. Karena transfer ilmu itu ya harus ada di depan. Itu ilmu tajwid. Tapi di dalam konteksnya itu sangat luas. Ternyata saya juga menemukan hal tersebut tidak hanya di dalam ilmu tajwid saja. Mungkin kalau di dalam ilmu tajwid saja kan maklum ya karena hanya pelafalan gitu ya. Pelafalan maklum kan. Tapi ternyata di ilmu yang lain misalnya di fikih dan itu juga ada konteks seperti itu. Bahkan di awal pandemi kemarin kita tahu Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir, salah satu pusat peradaban ilmu ya di sana. Dia nggak pernah membuka online pertama kali pandemi. Karena menurutnya transfer knowledge itu, transfer ilmu ya harus berhadapan dengan guru, murid dan guru. Itu nggak ada pembukaan. Tapi setelah berkembangnya waktu, mungkin ada musyawarah dan yang lain-lain, ternyata dia bisa ya transformasi ke mulai digitalisasi itu. Di online dan ya mereka mengikuti perkembangan. Bahkan sekarang ya bisa mengakses beberapa guru hanya melalui lewat YouTube, Google. Tapi secara etika kalau sudah seperti ini ya kita lebih baik mendatangi langsung dan minta saran secara langsung, minta ajaran secara langsung. Tapi tidak apa-apa juga kita mengambil dari internet seperti itu. Tapi menurut saya sih ya itu selektif gitu kan. Karena kita juga sekarang sudah banyak beberapa golongan-golongan yang moderat itu sudah mengakses di internet. Dan kita tidak bisa alasan bahwa orang tersesat gara-gara bacanya tersesat gitu kan. Karena sudah banyak situs-situs keislaman yang moderat dalam itu. Yang terpenting itu ya tadi algoritmanya itu. Algoritmanya diimbangi gitu kan. Kalau ambilnya yang ini juga harus melihat ustadz-ustadz yang moderat gini ya kan. Tidak mudah untuk
milih ini terus, nanti scrollnya algoritmanya ya itu Ya terus. ketemunya itu terus. Ah. Balik lagi nih Mas ke moderasi ini. Tadi kan udah bahas panjang lebar tentang tentang tantangan moderasi di zaman kayak gini, dari pendidikan, dari dunia digital, dari kebudayaan, ekonomi, bahkan juga sudah dibahas. Tapi kembali lagi ke satu fokus utama Mas, kayak gini sebenarnya urgen nggak sih moderasi ini tuh untuk segera diterapkan dalam masyarakat Indonesia kayak gitu? Melihat kultur Indonesia yang sangat beragam ya, dan pahamnya itu satu paham pun bisa bercabang-cabang gitu, ya sangat penting sekali sih untuk kita itu sebenarnya menerapkan program yang sudah dulu ada tapi baru dilaksanakan, baru ngeh gitu. Cara Jawa nih baru ngeh sekarang. Ya karena kondisi kita beragam ya kan, plural, kemudian banyak paham-paham yang dari luar, ya sangat penting sekali untuk kita terapkan ya kan, seperti itu. Tapi kita ini berbeda-beda loh jadi pemahaman soal moderasi beragama. Gimana? Bahkan semua paham pun memiliki konsep sendiri-sendiri. Bahkan luar dari kita, maksud luar kita itu negara muslim lainnya yang di luar juga memiliki konsep masing-masing. Arab Saudi udah punya Islam moderat, tapi versinya mereka. Afghanistan di bawah Taliban itu sudah ada konsep moderasi beragama, tapi konsepnya mereka. Ya itu beriringnya waktu, karena Islam itu kan tidak bisa berubah. Jadi Islam itu satu, tidak bisa berubah, tapi budayanya itu kan dinamis, partikular kan, bisa berubah-ubah. Nah, ya itu ya berjalannya waktu, mungkin prinsip keislaman dalam menerapkan moderasi juga berbeda-beda. Di Indonesia, orang yang bergandengan tangan dan difoto kemudian viral ya kan di internet, ini potret Indonesia toleransi, itu sudah biasa ya. Artinya ya sekarang udah nggak terlalu ekstrim, maksudnya oh iya biasa gandengan tangan kok ya kan. Kalau di Arab Saudi moderasi beragama itu kalau perempuan udah nyetir mobil itu baru udah moderasi beragama. Terus di Afghanistan perempuan udah main layang-layang, termasuk moderasi beragama, ada ruang ke sana maksudnya. Karena dulu layang-layang haram bagi perempuan, jadi nyetir mobil itu harus orang laki-laki. Nggak boleh perempuan ya? Nggak boleh. Mobil lagi. Nonton bioskop perempuan nggak boleh juga. Ya semuanya nggak boleh kalau bioskop ya. Sekarang Arab Saudi mulai merambah ke ini. Padahal kita udah dari dulu nonton bioskop ya. Dari dulu. Meskipun ada kiai-kiai yang mengharamkan bioskop, tapi kan nontonnya sang kiai. Iya benar juga ya. Yang di sana juga beda. Tapi kadang ada yang kayak gini Mas. Meskipun budaya di kita dan di luar sana itu kan beda. Nah itu sikap untuk menghadapi perbedaan faham ini tuh kayak ada yang masih punya patokan satu terhadap negara lain gitu Mas. Kayak ya mereka tuh kayak gak sadar bahwa kondisi kita di sini tuh beda sama mereka, kayak gini. Kayak kamu kok gini sih di sini kayak gitu. Kalau di Arab Saudi kan nggak boleh kayak gitu kayak gini. Kayak soalnya dalam konsep dalam berkerudung kayak gitu ya Mas. Di Indonesia orang berkerudung kan udah kerudungan gitu udah sopan banget gitu kan. Terus ada orang yang bilang itu belum masuk berkerudung gitu. Coba kalau lihat di Arab Saudi tuh kayak gitu rapet gitu ya. Kayak gitu. Itu gimana Mas seharusnya kita bersikap terhadap adanya perbedaan paham yang diakibatkan oleh perbedaan budaya itu Mas? Perdebatan itu tidak akan pernah berakhir jadi kalau kita masih mengunggulkan ego. Sekarang kan era di mana-mana sudah bisa diakses ya, era keterbukaan gitu kan. Ya kita harus menerapkan pikiran dan hati yang terbuka. Saya ada contoh dulu itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan ya beliau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih juga kan, dia adalah mustahid juga. Dia itu punya murid namanya Syekh Yusuf. Punya murid itu. Ceritanya juga
diabadikan di kayaknya di kitab Usfuriyah juga ada, di Taklim Taklim juga ada. Dia itu pernah berdebat soal masalah hukum, just debat. Kemudian Syekh Yusuf muridnya itu dia nggak terima, artinya kalah. Dia pulang sambil mendorong rumahnya itu pintunya cekrek gitu. Imam Syafi'i itu mengejarnya, jadi mengejar Syekh Yusuf. Kemudian dia bilang, wahai Syekh Yusuf, kita sama-sama memiliki keahlian, ya kan, kita sama-sama memiliki kesepemahaman gitu kan. Adapun perbedaan seperti ini yang membuat kita bermusuhan, alangkah baiknya kita dikembalikan pada kesepakatan kita. Artinya apa? Sejauh orang berbeda, Islam misalnya kan berbeda, tapi dia punya kesamaan. Misalnya menyembahnya sama, nabinya sama kan. Nah, kita kembalikan ke sana. Ini era keterbukaan, tidak mengunggulkan satu sama lain. Karena itu kan juga perbedaan itu kan ada sejarahnya gitu kan. Dan kita harus mengakui ini bukan zaman pasca Nabi. 1 abad pasca Nabi, enggak. Kita udah berabad-abad pasca Nabi. Jadi wajar karena udah banyak ada sejarah ini gini, Syiahnya seperti ini, Sunninya seperti ini. Kita nggak ada di posisi ini, maksudnya di posisi pasca Nabi wafat. Nah, kita di sana loh. Enggak, kita itu udah jauh banget. Jadi wajar karena banyak dinamika di sini. Nggak bisa disatukan lagi, nggak bisa bersatu. Jadi solusinya ya kita terbuka dengan sejarah kita, dengan pengambilan hukum kita, pengambilan agama kita kan. Dan kembalikan ke satu pemahaman yang sama. Di Iran itu saya nggak pernah ke Iran maksudnya. Kan kalau saya bilang di Iran itu kan kayak pernah ke Iran ya. Iya benar. Itu kan kalau perayaan Maulud sana besar banget, Ceri. Ya saya lihat orang-orang yang pernah ke Iran terus bercerita kan. Karena yang mempersatukan Iran itu pas waktu perayaan Kanjeng Nabi. Syiahnya itu ya mengagungkan Nabi juga, meskipun ada sahabat yang disampaikan. Sunninya juga mengagungkan Kanjeng Nabi. Itu bersatu kalau Maulid dan itu. Kalau Maulid. Jadi ada ruang untuk kita bersatu di salah satu faham gitu. Kalau kita runut sejarahnya itu sangat runut sekali. Karena Indonesia itu pertama kali Islam masuknya setelah kekalahan dari kontestasi perang gitu kan. Kalau Islam di Timur Tengah sana semangatnya adalah semangat karena bagian dari kekuasaan dulu. Kalau Indonesia ini ada kelompok Ahlul Bait dan mereka merasa tidak sesuai dengan Islam yang ada di kerajaan misalnya, dan dia lebih mendalami dunia sufistik. Pada waktu itu sufistik dianggap orang-orang kalah di Timur Tengah. Kemudian pergi ke Indonesia, baru di sini menyebarkan metode sufistik itu. Dan pasnya orang Jawa itu suka mistik. Lah kan ada tasawuf falsafi dimasukkan ke Jawa dan akhirnya menjadi agama Islamnya lebih banyak ya, menjadi mayoritas. Dan kebanggaan orang Indonesia biasanya kan kita masuk tanpa peperangan ya. Itu karena ada metode itu. Lah, metode ini tidak bisa disamakan dengan metodenya orang-orang Arab dulu, karena sejarah berbeda. Moderasinya orang Arab ya orang Arab, moderasinya orang Yaman orang Yaman. Orang Indonesia karena kultur yang pertama kali dibangun tuh udah berbeda. Misalnya tahlilan, ya kan orang Arab gak ada. Ini moderasi apa enggak? Ya moderasi secara budaya. Karena Islamnya ada, pelaksanaannya berbeda. Seperti itu. Oh, jadi kalau sekarang nih Mas, buat kita ya anak-anak muda, apalagi yang sudah mengerti konsep moderasi yang sebenarnya tuh kayak gimana, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan lebih luas lagi paham-paham moderat, paham-paham tentang Islam yang rahmatan lil alamin ini Mas? Karena sekarang generasi Z itu cenderung tidak mau digurui ya. Jadi generasi sekarang itu nggak, kalau digurui kamu harus gini, nasihat ini gini.
langsung malu tuh enggak. Hmm. Eh, orang sekarang itu di generasi milenial ke bawah sampai Z, dia cenderung orang tidak mau menggurui, tapi sekali dia memiliki ide dan kreativitas, dia bisa moncer lah istilahnya. Di antaranya apa? Orang yang mengisi dunia-dunia digital, orang yang membuat platform-platform itu, dia orang-orang yang lahir di rentan kelahiran, tahun kelahiran 99 sampai sekarang ini. 99 sampai ke tahun 2000-an ini, 2000-an sampai sekarang. Orang tua sebelumnya itu tidak bisa, jarang lah, tidak bisa. Oleh karena itu peran yang paling konkret buat anak muda sekarang ya, pertama kita mencari sumber agama yang baik tentunya. Kedua, memperkaya literasi dengan membaca buku, dengan banyak mengakses video-video. Kalau nggak suka baca kan jalan keluarnya akses video. Iya. Karena selain itu nganggur. Atau denger podcast ya, bisa denger podcast. Dengerin ini. Nggak tahu manfaatnya apa enggak. Jadi orang sekarang ya kalau nggak baca ya nonton video itu. Videonya yang baik-baik loh ya, jangan video yang kemudian membawa dia ke arah negatif gitu kan. Dua hal ini, dan dari dua hal ini bisa mengembangkan dengan bentuk apapun, entah itu dengan bentuk video lagi atau dengan bentuk tulisan atau dengan bentuk public speaking, ya kan, itu kan lebih bermanfaat ya untuk orang-orang urban misalnya di perkotaan, dan disesuaikan dengan bahasa masyarakatnya, dengan bahasa masyarakat. Karena yang namanya dakwah milenial misalnya kan, kita kembalikan ke nilai dakwah. Tidak bisa kita berbicara dengan orang yang tidak bisa memahami bahasa kita, entah itu bahasa secara logat ya kan, atau bahasa secara sikap. Misalnya nih orang desa itu bahasa secara psikisnya keras misalnya kan, kita kerasi lagi pas waktu dakwah ya nggak bisa. Nah, kayak Nabi Musa sama Harun saja ketika menghadap ke Sultan Fir'aun itu kan, dia dengan bahasa yang lembut kan, bikaulin layinin gitu kan, dengan ya dakwah itu dengan bahasa yang sederhana, dengan yang bisa dicerna oleh masyarakat. Mungkin 3 poin itu ya yang perlu diperhatikan untuk orang-orang muda di sekarang. Dan paling penting itu revolusi algoritma itu, jihad algoritma. Itu. Karena ya kita sering buka YouTube, sering buka. Karena orang sekarang itu kalau bengong sedikit kan lihatnya HP. Iya. Sebenarnya kita rindu zaman Nabi kayaknya, jadi bengong sedikit bacanya Al-Qur'an. Masya Allah. Ya sekarang malah orang yang baca Al-Quran dibilang gitu. Aduh, sekarang emang terbalik ya kan. Iya. Mungkin ya kalau Nabi hidup di zaman sekarang ya gimana, pasti akan banyak perubahan ya, karena dinamika sosial kita banyak berubah. Kalau di Arab mungkin dulu dinamikanya masih ya, karena warisan juga, harta warisan itu masih dikelola oleh kakak yang paling tinggi misalnya. Jadi anak mudanya itu milenialnya itu ya membantu orang tuanya, kemudian bermain kuda, membantu berdagang. Itu pada anak muda rentan pada masa Nabi, seperti itu. Kalau sekarang anak mudanya udah keren-keren ya. Itu mungkin jadi. Iya. Ini terakhir Mas. Mungkin bisa ngasih closing statement dan pesan-pesan buat diri kita sendiri, siapa tahu juga bisa menjadi reminder bagi orang lain. Ini closingnya gimana? Serah. Kita sebagai agent of change ya, jadi sebagai orang yang berada di dunia akademik misalnya, kita mencoba menggunakan medsos yang lebih bijak dan dewasa. Artinya kita lebih menggunakan medsos sebagai sarana untuk keberislaman yang secara utuh gitu kan, tidak hanya sebagai instrumen dan sensasi saja. Karena selama ini medsos itu hanya dibuat untuk pamer. Udah pamer apa hari ini misalnya. Kemudian digunakan untuk instrumental,
kita ketemu sama siapa, foto upload, alhamdulillah membersamai ini gitu. Tapi kita merubah dunia medsos ke ranah-ranah yang lebih bermanfaat. Pada prinsipnya ya khairunas anfa'uhum linnas itu hadis yang sering didengar tapi berat dilaksanakan, yang sering didengar tapi berat untuk dilaksanakan. Ya mungkin itu jadi pada intinya. Oke. Medsos kita geser dari mulai kita sensasi saja, misal ke lebih yang substansi gitu. Lebih situasi dan mengandung banyak maslahat, lebih banyak manfaat ya. Oke, terima kasih Mas Faiz atas kesempatannya. Semoga pembahasan kita pada podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan juga insya Allah bagi orang lain. Amin. Jadi ya seperti itu teman-teman, kalau kita bahas pada saat ini ya dapat kita simpulkan bahwa moderasi itu bukanlah kita meninggalkan salah satu sumbu dari kehidupan kita, bukan meninggalkan sumbu agama, bukan meninggalkan sumbu kemasyarakatan kita sebagai seorang manusia. Jadi moderasi itu adalah sikap tengah-tengah yang menyeimbangkan antara kedua sumbu tersebut. Jadi dalam hal keagamaan kita masih bisa menguatkan keimanan dan ketauhidan kita, tapi dengan moderasi kita juga tidak abai terhadap kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Kita masih tetap peduli terhadap orang lain, kita masih peduli terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan, baik itu dari segi ras, dari warna kulit, dari segi kepercayaan atau dari segi pemikiran. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah sebuah nas dari Tuhan yang diturunkan kepada kita sebagai suatu rahmat, sebagai suatu berkah yang harus kita hargai adanya, dan itu tidak dapat dirubah lagi. Oleh karena itu tugas kita adalah untuk menyebarkan kasih sayang sebagai wajah utama, sebagai representasi Islam, sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Caranya dengan apa? Sebagaimana sudah kita jelaskan, sebagaimana sudah kita bahas ya, bukan jelaskan ini. Sebagaimana yang sudah kita bahas, sebagaimana yang telah kita diskusikan, seharusnya kita harus menggeser ruang-ruang digital yang ada pada saat ini sebagai ruang-ruang yang produktif, sebagai ruang-ruang yang memiliki substansi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sebagai ruang untuk pamer, tidak hanya sebagai ruang untuk curhat aja ya, tapi kita juga harus memanfaatkan dunia digital sebagai ruang kita untuk belajar, sebagai ruang kita untuk bertukar pikiran agar kita dapat lebih terbuka lagi dan dapat menghargai antar sesama. Mungkin sekian dulu podcast dari kelompok KKN 52 yang berposko di Desa Karangduren. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan diberi kebahagiaan. Oke, sekian dari saya, Mbok Cuminten Ketiban Boto Sambate. Gimana deh? Saya lupa. Tunggu. Saya ada satu puisi ya, kayak gini puisi sebagai penutup. Mbok Cuminten Ketiban Boto sekele jepat sambate loro. Cukup semanten atur kaulo, mbok pilih lepat nyuwun pangapura. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.